Empat itulah dasar dalam syariat yang diharamkan. Tapi kenapa anjing tidak masuk? Ujungnya belum selesai gitu kan? Ada saja pekerjaan itu yang dalam tanda kutip juga diperdebatkan. Namunnya kita ya Allah, boleh dah satu gitu kan. Maka Rasulullah selalu mengatakan cara berdagang engkau salah. Kalau mengandung unsur yang empat tadi maka tidak dibolehkan. Jadi dalam hukum ekonomi syariah terjadi 3 akad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun minta izin di depan ulun bukan mengajari, tapi kita sama-sama mengkaji terkait dengan apa yang dimaksud dalam kajian keislaman, tentang kajian-kajian yang perlu dikaji dalam kajian Islam. Tapi nanti spesifik ulun akan masuk kepada fikih muamalah. Jadi dalam Islam, Bapak-bapak sekalian, ada 3 kajian keilmuan yang mesti dikaji dan itu wajib hukumnya. Jadi kalau kita ingin nuntut akidah, akhlak dan syariat, ada 3 ini. Nah, 3 ini nanti yang harus dikaji dan digali oleh setiap kaum muslimin. Kalau bicara tentang akidah, tentu berbicara tentang 1 tauhid, yang kedua syirik, yang ketiga adalah musyrik, yang keempat adalah murtad. Dan ini tidak bisa diotak-atik. Kalau kita bicara tauhid, maka Allah Azza wa Jalla adalah sebagai Tuhan, Muhammad adalah utusan atau pesuruh atau rasul. Tauhid itu kalau kita dalam salat, wa huwa at-tasdiqu biqalbi, diyakini dengan hati, wa af'alu bil fi'li, dilakukan dengan perbuatan, wa taqriru bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Maka seorang muslim itu tidak akan mungkin dikatakan seorang muslim yang beriman kalau dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini mesti harus diucapkan oleh setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, muda maupun tua. Tidak hanya dengan lisan, tapi dia harus membenarkan dengan hatinya. Hatinya membenarkan bahwa dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul atau Muhammad adalah utusan Allah. Tidak sampai di situ, maka dia harus membuktikan dengan perbuatannya. Kalau dalam rukun Islam itu kan 1 ada syahadat, salat, puasa, zakat dan al-hajj. Saya cepat saja kepada ranah akhlak. Akhlak nanti itu akan ketemu dengan 2 bagian besar, yakni akhlak mahmudah dan akhlak majmumah. Akhlak mahmudah itu akhlak terpuji, akhlak mulia dan seterusnya. Majmumah itu akhlak tercela, akhlak jelek dan seterusnya. Nah, lalu kita masuk kepada syariah. Nah, syariah inilah kita coba pada hari ini untuk mengupas setidak-tidaknya. Alhamdulillah bulan ini ulun sudah posting 2 judul buku. Buku itu membahas tentang implementasi dan pengembangan terkait dengan hukum ekonomi syariah. Tapi pada hari ini ulun coba mengeneralisasi terkait apa sebetulnya syariah itu dan apa impactnya terhadap kehidupan bermasyarakat. Jadi syariat itu adalah aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, itu secara singkatnya syariah. Nanti kita akan ketemu dengan fikih. Fikih itu adalah aturan-aturan yang dipahami oleh ulama-ulama melalui dalil yang terperinci. Jadi nanti beda definisi syariat dengan fikih. Syariat itu langsung dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada pemahaman lain di dalamnya. Kalau ada pemahaman lain itu jatuhnya kepada fikih. Saya ingin ambil contoh misal tentang makanan yang diharamkan dalam syariat. Dalam Al-Quran itu yang diharam apa? 1, khinzir. Nah, khinzir itulah babi. Jelas ya, tidak ada perdebatan. Yang kedua adalah bangkai. Yang ketiga darah, damun. Yang keempat khamar. Khamar itu macam-macam. Jadi singkatnya ulama mengatakan dengan khamar itu rufi'al kalam, yang menghilangkan akal. Wa qaliluhu wa katsiruhu haramun. Baik sedikitnya maupun banyaknya haram. Termasuk juga dengan khinzir.
Empat itulah dasar dalam syariat yang diharamkan. Tapi kenapa anjing tidak masuk? Anjing itu masuknya kepada fikih makanan yang diharamkan. Kenapa bukan masuk syariat? Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis, maka anjing itu adalah sebagai qarib, teman dalam berburu, menjaga kebun, menjaga rumah dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena bangsa Arab itu anjing itu bukan makanan, maka hukumnya mubah, bukan wajib. Kalau misalkan maaf bahasanya jadi anggota dewan sudah terpilih ya, tiba-tiba besi anjing di muka rumah, hukumnya boleh. Tapi bagi fikih, karena dia pemahaman dari beberapa ulama melalui dalil yang terperinci, maka dihukumi dia jadi haram. Itu sama kayak gini Pak, apa hukum besi? Gak ada hukumnya kan untuk dimakan, karena dia bukan makanan. Tetapi dia menjadi haram kalau kita tahu bahwa besi itu digunakan untuk membunuh, melukai orang lain, muncul hukum karena adanya tindakan perbuatan. Jadi menarik, pada tahun 2010 jadi ada istilah kupi luwak Pak. Jadi kupi luwak itu waktu ulun masih kuliah di perbandingan madhab itu di UIN Antasari. Menarik tuh, kenapa dalil yang diangkat, kenapa kopi luwak itu tulisannya oleh MUI halal. Padahal kan kalau kita tahu dari historisnya, kopi luwak itu kopi yang dimakan oleh luwak. Dan hasilnya, kotorannya ada kopi. Jadi naik fikih sedikit, ada kaidah fikih. Jadi fikih, kaidah fikih, usul fikih, sebagainya. Maka ada istilah sesuatu yang dimakan oleh binatang, dan binatang itu tidak diharamkan, maka dilihat kondisinya. Apakah kondisinya itu bercampur dengan ataukah tidak bercampur? Kalau dia bercampur, maka ya najis karena dia sudah tercampur. Tapi kalau tidak tercampur, maka akan dilihat bisa dipisahkan atau tidak. Kalau bisa dipisahkan, maka dia atau kopi Pak. Dia kopi walaupun keluar dari kotoran. Jadi makanya ulama membagi tingkatan. Apakah nanti dia boleh atau tidak boleh tergantung situasi dan kondisi. Dan menariknya, dalam kajian fikih muamalah itu beda dengan fikih ibadah. Jadi kalau definisinya gini, fikih muamalah itu asalnya mubah, hatta yadulu ala tahrimah, sehingga sampai datang dalil yang mengharamkannya. Tapi kalau ibadah itu kebalikannya, asalnya adalah haram sampai datang dalil yang membolehkannya. Sholat apa hukumnya Pak? Haram. Ujungnya belum selesai gitu kan? Dan tiba-tiba sholatnya ditanya sholat apa? Nggak tahu. Nah ini masalah. Jadi awal mula ibadah itu diharamkan sampai datang dalil yang membolehkannya. Puasa. Jadi di kampung ulun itu Pak ada satu tokoh ulama, sidin tuh puasa setiap tahun. Apa pian dalilnya? Dalilnya apa sidin? Aku ingin menyucikan diri aja. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Tapi kalau seandainya beliau paham dengan dalil, ya saya puasa Daud misalnya, maka ada dalilnya. Maka puasanya menjadi sunnah. Lalu dia puasa Pak? Puasa Ramadan. Maka hukumnya menjadi wajib. Jangan sampai kita salah paham gitu. Wah, sholat aja. Nabi aja sholat sampai bangkak betisnya kita. Nabi ada dalilnya. Tapi kita jangan coba-coba kalau tidak punya dalil. Kalau kita mengajarkan yang sunnah aja Pak, jangankan menambah-nambah, yang ada saja, nggak cukup waktu gitu. Mau puasa tiap hari, ada dalilnya, misal puasa Daud diselingi dengan Senin Kamis. Itu tiap hari insya Allah. Daud 4 plus Senin Kamis 2, cuma waktu sehari aja pengen buka dalam seminggu. Itu belum lagi pengen infak sedekah tuh kurang duit aja gitu. Hendaklah kita untuk mengetahui apa dalil dan dasar itu. Nah, muamalah ini bagian yang lebih luas. Kalau tadi ibadah diharamkan awalnya, lalu hingga datang dalil. Tapi muamalah itu adalah mubah sampai datang dalil yang pengharamannya. Judi itu Pak asalnya boleh. Memanah itu boleh, bahkan sunnah hukumnya. Tapi ketika dia dijadikan ajang judi, maka dia tidak dibolehkan. Berenang sunnah, tapi sudah diembeli dengan judi, nah ini jadi masalah. Dengan mengadu nasib. Bahasa Al-Qur'annya kan mengadu nasib dengan anak panah. Jadi kata-kata mengadu itu untungan. Enggak ada untungan. Untungan itu pakai bahasa Banjarnya barugian.
Amunnya untung nyaman. Tapi kalau untungan, nah itu rugi. Sama halnya main slot misalnya, itu pun juga haram karena dia mengadunya. Kalau menang dia senang, kalau kalah dia sedih atau merana. Nah, ini jadi masalah. Muamalah ini menjadikan ladang pahala selain ibadah. Jadi niat kita adalah niat ibadah. Dalam syariah itu kita ketemu dengan dua ketentuan, boleh dan tidak boleh. Makan babi tadi apa hukumnya, Pak? Tidak boleh. Bahasanya la ta'kulal hinjir, janganlah kalian memakan babi. Atau la ta'kulal khamar, atau la tasyabanal khamar, janganlah kalian minum khamar. Maka la-nya itu la penglarangan. Atau bisa jadi janganlah kalian memakan bawang putih karena mengakibatkan mulut bau. Syariat hanya membahas tentang itu. Tetapi bagaimana cara menyematkan titel al-haram, al-makruh, al-mubah, as-sunnah. Nah, itu siapa yang menyematkan itu? Menyematkannya nanti adalah fikih. Jadi dalam fikih itu ada 5, Pak. Ada al-wajibu, al-haramu, al-makruhu, al-mubah, as-sunnah. 5 ini yang dibahas dalam hukum ekonomi syariah. Kenapa? Karena ekonomi syariah kalau hanya bicara tentang Al-Quran dan hadis maka konteksnya terlalu baku. Tapi kalau berbicara tentang implementasi, maka dia bebas kemana aja. Kaum muslimin diperintahkan untuk bekerja, maka bekerjanya itu adalah wajib. Kenapa? Wajib pun nanti juga menjadi status kalau dia menjadi tulang punggung keluarga. Tapi bagi dia yang mempunyai ilmu dan sebagainya dan sudah ada yang menopang kehidupannya, maka makruh atau sunnah bagi dia untuk tidak bekerja tapi hanya menyampaikan keilmuan. Ini segmen awal dalam kita memahami tentang ekonomi syariah. Yang pertama melalui syariat dan melalui fikih. Ada satu dalil yang bicara tentang al-haramu bainun, al-halalu bainun, wal haramu bainun, wa wasatuha subhat. Sungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas, dan di tengah-tengahnya adalah subhat. Kalau fikih titik 10 itu nyaman, Pak. Bagaimana rezeki itu halal? Satu, yang kedua mencarinya juga halal. Tapi dalam dunia kenyataan hari ini ada saja pekerjaan itu yang dalam tanda kutip juga diperdebatkan. Yang ingin saya sampaikan adalah dalam penggabungan antara halal dan haram maka hukumnya jelas. Apa, Pak? Kalau misalnya pian nih masak 1 kuali kambing, tiba-tiba pian buat segini aja kecilnya daging babi, apa hukumnya? Tetap hukumnya menjadi haram. Kalau masih diperdebatkan kan, kambing itu 1 kuali, sementara daging babi 1 iris saja, bahkan kecil gitu. Maka boleh. Nah, enggak ada. Ranah kita untuk beristiqrah itu bukan di situ. Jadi itu sudah jelas. Ranah kita dalam beristiqrah itu dalam hal kajian muamalah. Contohnya gini, kayak saya ke Bali, lalu datang di Bali itu dekat asar. Waktu zuhur belum saya kerjakan. Tapi posisi ulun, Pak, sedang pakai celana pendek. Tapi yang bisa tutup adalah lintuhut aja. Baju belum ada. Nah, apakah saya kembali ke penginapan misalnya dengan asumsi bila membeli penginapan waktu habis, waktu asar, sementara zuhur belum? Atau saya sholat dengan seadanya? Bagaimana, Pak? Maka dahulukan kita boleh beristirahat dalam hal demikian. Tapi kalau daging babi tadi itu tidak dibenarkan dalam beristirahat demikian. Kenapa? Posisi kita adalah satu musafir, yang kedua posisi kita adalah menyempatkan waktu untuk sholat zuhur di waktu asar. Mudah-mudahan itu yang terbaik dan itulah yang dalam ajuan fikih itu yang harus dikerjakan. Saya masuk kepada apa seharusnya yang ada dalam ekonomi syariah. Jadi dalam ekonomi syariah itu kita bisa melihat indikator bahwa kita bicara tentang ekonomi syariah ini secara umum. Dalam hal ini adalah misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam kacamata ulun dan teman-teman yang belajar di hukum ekonomi syariah adalah satu contoh yang betul-betul menerapkan hukum ekonomi syariah. Dilihatnya bukan jumlah dana, tapi yang dilihat dalam ekonomi syariah yang pertama adalah kebermanfaatan. Jadi kalau kita di Muhammadiyah ini tidak hanya mengayomi yang muslim saja,
bahkan non muslim. Salah satunya misalnya kampus gitu. Kalau kita hendak eksklusif gitu kan, ya sudah, yang masuk adalah ya muslim aja. Toh kita juga basisnya basis Islam, tapi tidak, kita mengangkatnya adalah ini bentuk keberlanjutan dan ini bentuk kemanfaatan. Maka ciri yang di dalam hukum ekonomi syariah atau dalam ekonomi syariah, maka Muhammadiyah sudah masuk dalam posisi manfaat. Dalam dalilnya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak kebermanfaatannya bagi manusia lain. Yang jadi menarik, kemanfaatan inilah yang mesti kita sinambungkan. Jadi kalau kita melihat dari Islam atau sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu dipersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dalam riwayat itu ada satu sahabat yang dipersahabatkan dengan yang lainnya, yakni adalah Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Ini menariknya di sini. Ketika dipersaudarakan itu, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi'? Dia mengatakan, "Ya Abdurrahman, saya punya harta sekian. Saya punya rumah 2 dan saya punya istri 2. Namunnya kita ya Allah, boleh dah 1 gitu." Itulah model iman Sa'ad bin Rabi'. Dia mau berbagi, baik hartanya maupun rumahnya, bahkan istrinya. Yang kita ya Allah, mumpung nih gitu. Sudah kayak model kayak ulun juga lah, dari Banjarmasin ke Palangka ada siapa-siapa kan. Tiba-tiba ya ada yang menawari kayak itu, Pak. Tapi beda iman Abdurrahman bin Auf dengan kita. Beliau mengatakan, "Terima kasih atas kebaikan hati saudara yang telah menawarkan A, B, C, dan D. Yang saya minta hanya tunjukkan kepada saya fi aina suq." Di mana? Pasar. Si Dini ini terlatih sejak di Mekah bersama Nabi dan terlatih terkait dengan hukum ekonomi syariahnya. Termasuk luar biasa juga ya loh. Ditawari nyaman, hendak nalih. Tapi masalahnya adalah al-yaqinu la yuzallu bisa. Jadi keimanan mereka itu tidak bisa diotak-atik. Ada yang nyaman tapi mereka ingin mencontohkan atau ingin memberikan pahala itu tidak hanya menikmati, tapi pahala itu bagaimana prosesnya sehingga mendapatkan setiap prosesnya itu menjadikan pahala. Sampai di pasar ditunjukkan. Lalu bertanya Abdurrahman bin Auf, "Ya Sa'ad, ini pasarnya siapa?" Maka Sa'ad mengatakan, "Ini adalah pasarnya kaum Yahudi." Maka lihatlah Abdurrahman ke seberang pasar, lalu ditanya, "Itu tanah siapa?" "Tanah ana," gitu kata Sa'ad. Kebetulan ada tanah Sa'ad bin Rabi'. "Kalau begitu saya mau dipinjamkan itu." Setelah, "Iya, silahkan pakai." Maka oleh Abdurrahman dibagi-bagi. Bahasa kita dikotak-kotakin. Dulu itu kalau mau berjualan di tempatnya pasar Yahudi tadi, itu harus bayar dan sewa. Tapi di pasar yang dikelola oleh Abdurrahman bin Auf tadi, silahkan pakai, bayarnya dengan bagi hasil. Ini kalau bagi hasil ini identik dengan hukum ekonomi syariah, Pak. Jadi bayarnya bukan di depan tapi belakangan. Belakangannya tidak ditentukan harus misalnya 1 juta, tapi tergantung usaha. Lalu berjalanlah sampai sekitar sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, dan mendominasi. Lalu Yahudi ini mempunyai trik juga, Pak. Jadi kalau 1 kilo di mereka itu sebetulnya timbangannya adalah 900 gram. Lalu ada satu sahabat melaporkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa cara berdagang engkau itu membuat kami susah?" Lalu bingung Rasulullah, "Bagaimana cara kamu berdagang?" kata Rasulullah. "Ya, saya ikutin anjuran sampean ya Rasulullah." "Bagaimana caranya?" "Kalau beli 1 kilo, kami timbang 1 kilo. Kalau Yahudi tadi beli 1 kilo ditimbang 900 gram, kurang 100 gram. Maka mereka untungnya banyak." Maka Rasulullah selalu mengatakan, "Cara berdagang engkau salah." Bagaimana salah ya Rasulullah? Seharusnya bukan dikurangi tapi ditambah. Yang seharusnya itu 1 kilo,
Kalau yang Muslim tadi jadinya lebih 1 on. Yang di Yahudi itu beratnya kurangnya 1 on. Jadi dengan prinsip itu Pak, 2 tahun pasar Yahudi itu gulung tikar. Kenapa? Karena dari mulut ke mulut mengatakan, ngapain ente beli gandum di sana? No, buat Muslim no, berat timbangannya. Karena lebih gitu kan. Mereka nggak tahu bahwa itu 1,1. Tapi kata Nabi, beratkan saja. Nah jadi ulun masih ingat nini ulun, abah ulun tuh at-tajir Pak, pedagang. Kenapa nini ulun itu ketika menimbang beras itu pasti dibuatin setengah mok. Bahasa Banjarnya itu mama nasi supaya berat timbangannya. Oleh sebab itu ekonomi syariah di Madinah itu berkembang pesat. Dalam ekonomi syariah itu selain jujur, adil, tapi juga ada unsur al-maslahah. Maslahatnya. Anggap aja 1 on tadi kita sedekah, dan sedekah kita itulah yang membuatkan timbangan kita di yaumul mahsyar nanti ketika ada hisab. Kalau Yahudi kan dikurangi, kalau kita ditahu. Itulah sebetulnya ciri khas dari ekonomi syariah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi selain jujur juga tadi ada halal. Halal tadi saya sebutkan tadi yang bentuk yang 4 tadi dalam syariat. Tadi ada khindir dan sebagainya. Tentu tidak boleh keluar dari konteks itu. Misal kita jualan, kalau mengandung unsur yang 4 tadi maka tidak dibolehkan. Maka dia tidak masuk dalam kategori halal. Yang berikut adalah toif. Jadi ada halalan toiban. Jadi toif itu penting juga. Jadi toif itu selain halal dia baik, dan baiknya itu kita jual buah. Kita tahu nih mana yang rusak, mana yang belusit gitu kan, mana yang bagus sekali kualitasnya, mana yang sedang, dan mana yang kualitas ker-keran gitu. Artinya yang kalau dijual murah. Jual buah apa hukumnya? Boleh, mubah, dan barang ini halal. Tapi bagaimana dia menjadi thayyib? Dengan kita memasarkan secara sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai pokoknya aja. Sekilonya 25.000. Maka kita sebetulnya harus menyisihkan mana yang 25, mana yang 20, dan mana yang 30. Boleh nggak gitu? Boleh, dan itu harus gitu. Untuk apa? Membedakan mana yang kualitas baik, sedang, dan bagus, yang ker-keran tadi. Itu thayyib, kita mendapatkannya dengan cara yang baik. Maka bahasanya ud'uhum bil hikmah. Maka panggil mereka dengan cara yang baik dan santun. Ulun sering biasanya menulis tentang online, Pak. Bicara tentang kasus online, penipuan online dan lain sebagainya. Jadi dalam hukum ekonomi syariah terjadi 3 akad. Akad pertama adalah berbicara tentang bil lisan. Jadi kalau kita beli itu mudah Pak, beli berhadapan langsung itu nyaman. Tukarlah, juallah, itu Banjarmasin seperti itu. Tapi ucapan terima kasih pun juga sama dengan akad. Kayak Pak, sip kah? Sip. Nah itu juga masuk akad. Apa yang keluar dari lisan yang bentuknya adalah kerelaan, maka itu akadnya akad bil lisan. Tapi juga ada akadnya bil isyarah. Isyarah ini biasa digunakan untuk teman-teman yang disabel atau yang tidak bisa bicara. Maka biasanya dengan isyarah. Ada pulpen? Nah ini. Maka itu dibolehkan. Ada yang terakhir yang hari ini marak terjadi di pasar modern adalah bil kitabah dengan tulisan. Bapak-bapak datang ke hipermat maka akan ketemu dengan tulisan. Dan dengan tulisan itulah kita mengetahui dan kita deal dan kita ikhlas dan kita ridha dengan harga barang tersebut. Maka itu dibolehkan. Ini dalam kajian ekonomi modern. Maka itu dibolehkan. Nah, yang lebih modern tadi adalah seperti yang keranjang kuning, gitu, keranjang hijau, gitu, yang kayak Shopee dan sebagainya. Nah, itu pun juga asalkan spesifikasinya jelas. Misal dijual HP, minusnya disebutkan, keunggulannya juga disebutkan. Jangan sampai kita beli HP baru, tiba-tiba yang datang adalah second. Nah, itu yang nggak boleh. Maka di situ disebut dengan penipuan. Jika ada halal thayyib, yang ketiga adalah keberkahan. Nah, keberkahan ini itu mengikuti apa yang telah kita lakukan pada poin 1 dan poin 2.
Jadi yang kita harapkan itu adalah keberkahan. Jadi dalam berekonomi syariah, untung pasti dicari. Tetapi yang lebih utama yang dikedepankan adalah keberkahan. Nah, jadi keberkahan inilah yang dalam segmen ekonomi syariah yang ditonjolkan. Satu, adanya keberkahan. Yang kedua, adanya tadi tentang asas kemanfaatan. Dan asas kemanfaatan inilah sebetulnya yang disebarluaskan. Adapun nanti yang bicara tentang buku ulun itu adalah pengembangannya saja. Selebihnya tentu bagaimana cara mengentas kemiskinan dalam hukum ekonomi syariah, gitu bisa contohnya. Maka kembalinya adalah tentang zakat. Jadi seberapa besar manfaat zakat di Indonesia. Hari ini yang paling banyak menyumbang zakat selain Muhammadiyah adalah BSI. Karena mereka mengumpulkan zakat dan seharusnya mereka tidak punya kompetensi untuk mengambil itu. Tapi karena biasanya kan, maaf ya, kalau kita datang ke ATM ngambil uang, apa yang keluar setelah itu? Apakah Anda ingin berinfak, berzakat? Ya bagus juga gitu bahasanya kan, daripada ada sama sekali gitu. Nah itu seharusnya yang mengelola Lajis dan seterusnya atau Basnas. Nah inilah mereka yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi itu bagian lain. Tapi salah satu yang mengentas kemiskinan adalah zakat. Kita suka tidak suka, jujur aja bahwa zakat itu selain pajak, dia adalah potensi yang paling besar. Tapi masih belum maksimal. Bahkan data terakhir itu yang saya temukan itu sekitar 826 miliar seharusnya zakat itu bisa terserap dan bisa dibagikan. Jadi dalam Islam itu yang kaya itu lawanannya adalah cukup. Miskin itu adalah posisi yang perlu disantuni. Jadi kalau ada fakir dan miskin berarti dia sudah di bawah cukup. Dan mereka itulah yang harus diberikan dan disalurkan zakatnya. Apakah nanti pembahasan tentang zakat itu kita sudah punya Lajis dan insya Allah mereka punya kredibel di bidang itu. Setidaknya setahun sekali di-upgrade gitu kan tentang pengetahuan terkait hari ini. Sebab masih banyak perdebatan. Contoh tentang penarikan gaji. Tapi di kalangan ulama Muhammadiyah maka itu boleh. Maka mereka mengatakan dengan istilah al-aula. Istilah aula itu lebih utama. Metodologinya gini Pak. Lebih utama mana mulianya ketika kita punya uang lebih itu sedekah atau kita pas-pasan. Saat pas-pasan. Sebetulnya kan itu masih bisa diperdebatkan. Tapi saya bilang husnuzon. Berhusnuzonlah. Maka insya Allah akan ganti yang lebih baik. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Seandainya ada kesalahan berkhilafan mohon dimaafkan dan jika itu kesalahan mohon ditegur.